Hai Sobat Sinau Bareng, sesuai dengan nama channelnya. Jadi kita di sini sinau atau belajar bareng ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang sekiranya aku sampaikan salah ataupun kurang, bisa ditulis di kolom komentar. Karena namanya juga manusia ya kan, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Oke, daripada kelamaan, kali ini aku mau membahas tentang nilai indeks eritrosit rata-rata. Sebenarnya nilai indeks eritrosit rata-rata itu apa sih? Nah, sebenarnya tuh ini adalah pemeriksaan yang biasanya digunakan untuk membantu mendiagnosis penyebab anemia dan juga mengklasifikasi anemia atau untuk membedakan jenis anemia dengan mengetahui ukuran eritrosit, banyaknya hemoglobin di dalam eritrosit, dan juga warnanya. Ada 3 jenis pemeriksaan nilai indeks eritrosit rata-rata. Yang pertama adalah MCV, yang kedua ada MCH, yang ketiga ada MCHC. Kita membahas yang pertama dulu ya, yang MCV atau biasanya disebut dengan mean corpuscular volume. MCV ini sering disebut dengan volume eritrosit rata-rata. Adapun fungsi dari MCV adalah untuk mengetahui ukuran atau volume eritrosit. Pun rumusnya adalah hematokrit dibagi antar eritrosit dikali 10. Kemudian nanti hasilnya diberi satuan femtoliter. Untuk nilai normalnya sendiri sekitar 77 sampai 93 femtoliter. Jika hasilnya lebih besar dari nilai normal, maka hasilnya disebut dengan makrositik. Sedangkan kalau hasilnya lebih kecil dari nilai normal, maka disebut dengan mikrositik. Setelah itu kita membahas yang kedua, tentang MCH atau biasanya disebut dengan mean corpuscular hemoglobin. MCH disebut juga dengan hemoglobin eritrosit rata-rata. Nah, ini biasanya berfungsi untuk menghitung jumlah hemoglobin pada eritrosit. Adapun rumusnya adalah hemoglobin dibagi antar eritrosit dikali 10. Kemudian nanti hasilnya diberi satuan pikogram. Untuk nilai normalnya sendiri itu sekitar 27 sampai 32 pikogram. Jika kadar hemoglobin pada eritrosit itu lebih besar dari nilai normal, maka disebut dengan hiperkromik. Sebaliknya, jika lebih kecil dari nilai normal, maka disebut dengan hipokromik. Kemudian yang ketiga ada MCHC atau biasanya orang dengan menyebut mean corpuscular hemoglobin konsentrasi. Fungsi MCHC sendiri itu digunakan untuk mengetahui konsentrasi hemoglobin rata-rata pada eritrosit. Adapun rumusnya adalah hemoglobin dibagi hematokrit dikali 100. Kemudian hasilnya nanti akan dihitung dalam satuan persen. Untuk nilai normalnya sendiri itu sekitar 31 sampai 35%. Jika jumlah konsentrasi hemoglobin rata-rata pada eritrosit rendah, maka ia disebut dengan hipokrom. Nah, kan kita udah tahu tuh tadi tentang MCV, MCH, MCHC. Nah, itu pemeriksaan. Sekarang kita akan membahas tentang mendiagnosis jenis anemianya. Jadi gini cara mengklasifikasikan jenis anemia. Di sini kan ada 3 jenis hasil. Yang pertama itu ada normositik normokrom. Terus yang kedua ada makrositik normokrom. Dan yang ketiga ada mikrositik hipokrom. Seperti biasa kita bahas dulu satu-satu. Kita bahas yang normositik normokrom dulu. Jenis ini ditentukan apabila MCV, MCH, MCHC itu normal, sedangkan eritrositnya rendah. Di sini ada 2 cara untuk menentukan jenis anemia. Yang pertama disebabkan karena respon yang buruk, sehingga sumsum tulang ini tidak menghasilkan eritrosit secara normal. Jadi di sini retikulositnya rendah. Nah, anemia ini disebut dengan anemia asimptomatik atau penyakit sumsum tulang. Terus yang kedua karena respon yang berlebihan. Nah, ketika sumsum tulang itu mendapatkan respon yang berlebihan, ia akan meningkatkan produksi eritrosit, sehingga di sini retikulositnya meningkat.
Pada kasus ini itu disebut dengan anemia hemolitik atau kehilangan banyak darah, karena ketika seseorang kehilangan banyak darah, tubuh akan merespon sehingga si sumsum tulang itu akan memproduksi banyak eritrosit. Kemudian yang kedua ada makrositik nomokron. Nah, jenis ini ditentukan apabila MCV, MCH itu tinggi, sedangkan untuk MCHC itu normal. Dan untuk eritrositnya itu rendah. Untuk jenis anemia pada kasus ini adalah megaloblastik. Dan yang terakhir itu ada mikrositik hipokrom. Jenis ini ditentukan apabila MCV, MCH, dan MCHC itu rendah, sedangkan untuk eritrositnya itu normal. Untuk jenis anemia pada kasus ini itu ada defisiensi besi, thalassemia, penyakit kronis, dan sideroblastosis. Iya, akhirnya wes rampung. Gimana sobat sinau bareng, paham gak? Kalau misalnya nggak paham, seperti biasa kita manfaatkan komentar. Nanti kita diskusi bareng di sana. Jangan lupa pencet tombol like and subscribe ya guys.